Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Wika Risa Putri selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dan teman-teman sekalian. Mohon izin pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait review jurnal reward dan compensation atau sistem penghargaan kompensasi. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama yaitu Mbak Suparyati, yang kedua Mbak Nur Arifah, yang ketiga ada Mas Risma Arif Nugroho, yang keempat ada Mbak Cahya Novita Dani, yang kelima Mas Bagus Anggi Santosa, dan yang keenam saya sendiri Dwi Nugroho. Topik bahasan yang akan kita bahas dalam 3 jurnal. Yang pertama adalah latar belakang jurnal, tinjauan literatur jurnal, metode penelitian jurnal, temuan penting jurnal, kesimpulan, dan yang terakhir opini kelompok pada jurnal. Jurnal yang pertama yaitu desain sistem penghargaan yang mendukung stabilisasi sumber daya manusia dalam perusahaan. Latar belakangnya, titik awal untuk mengatasi masalah menstabilkan modal manusia dalam suatu perusahaan adalah untuk memahami apa yang membuat orang tetap bekerja. Menurut beberapa penulis, salah satu yang menentukan faktor tersebut adalah faktor ekonomi, yaitu sistem imbalan. Tinjauan literaturnya, penghargaan karyawan sekarang dapat dilihat sebagai alat strategi manajemen sumber daya manusia terkait dengan tujuan, strategi, dan budaya perusahaan. 3 kategori utama penghargaan yang bersama-sama menciptakan kompensasi total yaitu eksternal, internal, dan sosial. Pada dasarnya, penghargaan eksternal terdiri dari manfaat nyata termasuk gaji, peluang pengembangan karir, dan beban kerja yang wajar. Sementara penghargaan internal adalah bentuk penghargaan yang tidak berwujud, seperti kemampuan untuk berpartisipasi dalam definisi pekerjaan, kebermaknaan, dan dukungan kolaboratif. Penghargaan sosial termasuk yang berasal dari interaksi sosial yang positif di tempat kerja, seperti hubungan yang saling mendukung antara rekan kerja dan atasan. Metode penelitiannya yaitu penelitian ini difokuskan pada sistem penghargaan yang digunakan di perusahaan-perusahaan di Slovakia. Tujuan utamanya adalah untuk menilai perkembangan dan situasi kontemporer dalam konteks instrumen pemantapan modal manusia di perusahaan. Variabel independennya yaitu sistem penghargaan, kemudian variabel dependennya stabilitas sumber daya manusia. Metode penelitiannya, survei kuesioner digunakan sebagai alat dasar untuk pengumpulan data, simple random sampling, dan unit sampling. Data yang diperoleh kemudian dievaluasi menggunakan metode matematika statistik. Temuan penting dalam jurnal berdasarkan keseluruhan hasil penelitian sistem remunerasi pada perusahaan di Slovakia dalam konteks instrumen stabilisasi modal manusia di perusahaan, temuan yang paling penting dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, sistem penghargaan secara bertahap diprofesionalkan, kemudian kecenderungan menuju pendekatan yang komprehensif dan strategis untuk memberi penghargaan lebih kuat. Prinsip kompensasi total dalam memberikan penghargaan kepada karyawan diterapkan secara luas. Fokus pemberian penghargaan secara bertahap bergeser dari karyawan ke tingkat perusahaan. Bisnis membuat penyesuaian penghargaan terutama berdasarkan perbaikan kinerja. Pentingnya pengetahuan dan pengalaman meningkat sebagai dasar penentu penghargaan. Ada kelemahan khususnya dalam metode pemeriksaan efektivitas sistem penghargaan. Dan yang terakhir, pentingnya komunikasi aktif tentang penghargaan telah meningkat secara signifikan. Opini kelompok dari review jurnal yang pertama yaitu menurut pendapat kami, penelitian tersebut dapat digunakan sebagai dasar acuan oleh manajer personalia atau HRD perusahaan untuk menentukan arah dan tujuan perusahaan melalui sistem penghargaan atau remunerasi kepada karyawan supaya dapat meningkatkan kinerja. Kemudian yang kedua yaitu kami menemukan hal penting dalam jurnal bahwa pemberian penghargaan atau remunerasi kepada karyawan tidak harus selalu dalam bentuk finansial,
tetapi dapat berupa non-finansial. Untuk review jurnal yang kedua akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami. Waktu dan tempat kami persilakan. Untuk jurnal yang kedua berjudul Remuneration Reward Management System as a Driven Factor of Employee Performance atau Sistem Manajemen Remunerasi Reward sebagai faktor peningkat kinerja karyawan. Latar belakang dari penelitian ini yaitu salah satu tujuan Universitas Negeri Semarang dalam rencana strategi bisnis tahun 2015 sampai dengan 2019 adalah menata dan mengembangkan tata kelola kelembagaan yang ditujukan untuk kesejahteraan pemangku kepentingan dengan mengikuti prinsip tata kelola universitas yang baik. Penerapan sistem penghargaan remunerasi yang telah diterapkan selama 2 tahun di universitas ini merupakan bagian dari strategi untuk mencapai tujuan tersebut yang pada gilirannya menghasilkan pencapaian peningkatan akreditasi institusi. Hasil penelitian Wuryanti dan Setiawan tahun 2017 merekomendasikan perlunya mengintegrasikan sistem keuangan dan SDM melalui penerapan Merit-Based Reward System. Remunerasi sebagai bagian dari sistem manajemen reward berbasis keuangan telah diterapkan pada seluruh pegawai tetap Universitas Negeri Semarang sejak tahun 2014. Namun hingga saat ini, implikasi remunerasi terhadap motivasi, kepuasan, dan kinerja belum diketahui secara komprehensif. Selanjutnya yaitu tinjauan literatur. Kinerja didefinisikan sebagai tindakan terukur, perilaku, dan hasil yang melibatkan karyawan atau yang terkait dengan kontribusi pada tujuan organisasi. Kinerja juga didefinisikan sebagai kemampuan karyawan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Motivasi adalah dorongan internal untuk memuaskan kebutuhan yang tidak terpuaskan dan untuk mencapai tujuan tertentu. Ini juga merupakan prosedur yang dimulai melalui kebutuhan psikologis untuk merangsang kinerja yang ditetapkan oleh suatu tujuan. Kepuasan kerja adalah salah satu sikap positif seorang karyawan terhadap pekerjaannya dan segala sesuatu yang ditemuinya di tempat kerja. Sistem penghargaan remunerasi biasanya diterapkan untuk memotivasi karyawan agar berkinerja lebih baik, lebih produktif, tidak mudah berpindah ke perusahaan lain, membentuk perilaku berorientasi pelayanan, dan menghindari korupsi. Remunerasi adalah total kompensasi yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan atas jasa yang telah dia lakukan. Metode penelitian. Penelitian ini dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM berbantuan program AMOS dengan Goodness of Fit pada persamaan struktural. Pengambilan sampel kuantitatif dilakukan dengan menggunakan purposive proportional random sampling. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen berupa remunerasi, variabel mediasi berupa kepuasan kerja dan motivasi, variabel dependen kinerja karyawan. Temuan penting dalam penelitian ini diantaranya, yang pertama, motivasi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi karyawan tidak mampu mempengaruhi tingkat kinerjanya. Yang kedua, kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan pengalaman karyawan dalam pekerjaannya dapat mempengaruhi tingkat kinerja yang mereka tunjukkan. Yang ketiga, sistem imbalan remunerasi berpengaruh positif terhadap kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi pegawai terhadap remunerasi yang diterima mampu mempengaruhi kinerjanya. Yang keempat, remunerasi berpengaruh positif terhadap motivasi. Hal ini menunjukkan bahwa remunerasi yang diterima karyawan atas pekerjaannya mempengaruhi motivasi. Yang kelima, remunerasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa remunerasi yang diterima karyawan atas pekerjaan mempengaruhi kepuasan kerja yang mereka rasakan. Yang keenam, motivasi terbukti menjadi variabel mediasi dalam hubungan antara remunerasi dan kinerja.
Ini juga berarti bahwa remunerasi yang diterima karyawan meningkatkan motivasi mereka untuk bekerja. Dan yang terakhir, kepuasan kerja terbukti menjadi variabel mediasi dalam hubungan antara remunerasi dan kinerja. Opini kelompok. Berdasarkan pada 9 indikator standar penelitian yang baik, penelitian ini masuk dalam kategori penelitian yang baik karena beberapa indikator seperti tujuan penelitian diuraikan secara jelas, proses penelitian dilakukan secara terinci dan detail, desain penelitian direncanakan dengan tuntas, kelemahan penelitian diungkapkan secara terbuka, penerapan standar etika yang tinggi, analisis yang dilakukan cukup untuk mengambil keputusan, tujuan penelitian disajikan dengan jelas tanpa ambigu, kesimpulan terbenarkan secara tepat berdasarkan metode riset yang dilakukan, serta pengalaman peneliti terrefleksi dalam laporan penelitian, dan hasil dari penelitian ini sudah sesuai dengan harapan peneliti. Secara keseluruhan, penelitian ini sudah cukup jelas dalam menganalisis pengaruh remunerasi, motivasi kerja, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan berkaitan dengan jurnal yang ketiga yang kami analisis dengan judul Reward Management System and Employee Performance in the Fast-Moving Consumer Goods Sector in Nigeria, atau dalam bahasa Indonesianya, Sistem Manajemen Penghargaan dan Kinerja Karyawan di Sektor Barang Konsumsi di Nigeria. Baik, untuk latar belakang pada penelitian ini, yaitu salah satu elemen penting untuk meningkatkan motivasi karyawan agar dapat berinovasi dan memberikan kontribusi yang lebih baik dan lebih meningkatkan kinerja perusahaan baik finansial maupun non-finansial adalah penghargaan. Menurut DeVries tahun 2010, ada cara lain untuk menghargai karyawan, tidak hanya fokus pada kompensasi finansial. Beberapa di antaranya termasuk pujian yang dapat diperoleh karyawan dari manajer atau atasan mereka, kesempatan untuk mengambil proyek atau tugas yang penting, atau bahkan perhatian terhadap kepemimpinan. Kemudian yang selanjutnya, menurut Lutz Hans tahun 2000, ada dua tipe dasar penghargaan, yaitu finansial dan juga non-finansial. Keduanya dapat memberikan manfaat secara positif untuk peningkatan perilaku kinerja karyawan. Imbalan finansial berarti pembayaran untuk kinerja seperti bonus kinerja, promosi pekerjaan, komisi, tips, gratifikasi, dan hadiah. Kemudian untuk imbalan non-finansial adalah non-moneter atau bersifat non-tunai dan merupakan pengakuan sosial seperti pengakuan atau penghargaan, kemudian sertifikat, serta penghargaan yang tulus dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah terkait dengan tinjauan literatur. Yang pertama mengenai konsep sistem manajemen penghargaan atau the concept of reward management system. Menurut DeVries tahun 94 berpendapat bahwa motivasi karyawan dan produktivitas dapat ditingkatkan melalui pemberian pengakuan yang efektif yang pada akhirnya menghasilkan peningkatan kinerja organisasi. Kemudian menurut Babagus tahun 2003, persepsi yang dimiliki karyawan sehubungan dengan penghargaan yang mereka terima akan mempengaruhi sikap dari karyawan tersebut. Selain itu, komitmen manajer terhadap organisasinya juga ditunjukkan dengan bagaimana manajer memberikan penghargaan kepada karyawannya. Menurut Golder tahun 1960 menyebutkan bahwa norma timbal balik yang berfokus pada kemampuan organisasi untuk mengakomodasi kebutuhan karyawan dan menghargai karyawan atas usaha yang diberikannya. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan sistem berbasis penghargaan atau reward based management. Salah satu cara yang dapat digunakan organisasi untuk meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan adalah dengan memberikan kompensasi terkait kinerja. Menurut Denley dan Husleit pada tahun 1996, sebuah sistem penghargaan dan kompensasi didasarkan pada teori harapan yang menunjukkan bahwa karyawan tidak mungkin untuk termotivasi melakukan ketika merasa bahwa ada hubungan yang kuat antara kinerja mereka
dan penghargaan yang mereka terima menurut Fay dan Brugman tahun 2001 dan juga Medonka tahun 2002. Selanjutnya adalah terkait dengan kinerja karyawan atau employee performance. Beberapa faktor yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja karyawan antara lain adalah kualitas yang dapat diukur dengan persentase hasil kerja yang diselesaikan atau tidak diselesaikan. Kemudian kepuasan pelanggan yang dapat diukur dengan jumlah pelanggan serta feedback dari pelanggan. Juga ketepatan waktu yang diukur dari seberapa cepat sebuah pekerjaan dilakukan oleh karyawan ketika diberi suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Kemudian selanjutnya adalah ketidakhadiran atau keterlambatan yang diamati ketika karyawan tidak masuk bekerja, serta pencapaian tujuan yang diukur ketika seorang karyawan telah melampaui target yang ditetapkan. Maka perusahaan akan menganggap bahwa karyawan tersebut telah bekerja dengan baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Hal tersebut disampaikan oleh Hakara tahun 2008 dan juga Armstrong tahun 2006. Selanjutnya, sistem penghargaan dan kinerja karyawan menurut Nexus atau Reward System and Employee Performance by the Nexus. Reward dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dengan menetapkan target sehubungan dengan pekerjaan yang diberikan. Misalnya, melampaui beberapa target penjualan. Ketika karyawan melampaui target mereka, dia dapat diberikan sejumlah tambahan untuk gaji atau bayaran yang akan mereka terima. Ini akan membuat mereka berusaha untuk mencapai atau memberikan peningkatan yang lebih banyak. Menurut Maun tahun 2001. Memberikan pujian adalah cara lain yang dapat diterapkan organisasi sebagai hadiah untuk meningkatkan kinerja. Pujian dapat ditunjukkan dalam buletin organisasi atau dalam rapat. Ketika manajer meluangkan waktu untuk bertemu dan mengenali karyawan yang telah berkinerja baik, hal ini memainkan peran besar dalam meningkatkan kinerja karyawan. Hal tersebut diungkapkan oleh Torrington dan Hall pada tahun 2006. Selanjutnya, kerangka teoritis. Pada penelitian ini mengacu pada Fromm's relevancy theory. Fromm menyarankan bahwa individu akan memilih perilaku yang mereka yakini akan menghasilkan pencapaian hasil spesifik yang dapat dihargai. Dalam memutuskan seberapa besar upaya yang akan dilakukan dalam perilaku kerja, individu cenderung mempertimbangkan 3 hal, yaitu valensi, instrumentalitas, dan juga harapan. Manajer harus berusaha untuk memastikan karyawan berupaya melakukan peningkatan kinerja yang mengarah pada kinerja yang lebih tinggi, di mana apabila pekerja lebih tinggi atau melakukan pencapaian lebih baik, maka akan berpengaruh pada penghargaan yang mereka terima. Hal tersebut disampaikan oleh Ryan dan Poynton pada tahun 2005. Selanjutnya, metode penelitian ini. Penelitian ini mengadopsi metode survei dan desain. Hal ini terjadi karena penelitian survei berfokus pada orang-orang, fakta-fakta penting orang-orang, dan keyakinan, pendapat, kemudian sikap, motivasi, dan perilaku mereka. Populasi penelitian ini terdiri dari staf dari 3 kantor dalam sektor FMCGs yang terdapat di bagian negara Enugu dan Nigeria. Perusahaan yang menjadi sampel atau dalam penelitian itu yaitu Dengout Nigeria PLC, Unilever Nigeria PLC, dan Cadbury PLC. Populasi staf sebanyak 899 orang, dan dari populasi tersebut diambil sampel dengan non-probability sampling, yaitu diambil sampel dengan teknik convenience sampling, sehingga didapat sampel sejumlah 234 sampel. Kemudian untuk variabel penelitian independen, yaitu dari gaji pokok, bonus kinerja, jenjang karir, penghargaan, pelatihan kerja, tantangan kerja, dan untuk variabel dependen, yaitu kinerja karyawan. Metodologi penelitian. Untuk metode desain dan survei diadopsi dari tabel frekuensi berbasis statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan informasi tentang variabel demografis dan pertanyaan penelitian. Hasil analisis dilanjutkan dengan statistik inferensial terhadap variabel-variabel dengan menggunakan koefisien korelasi pada taraf signifikan 0,05.
Kemudian temuan penting pada penelitian ini menyatakan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara penghargaan intrinsik dan penghargaan ekstrinsik pada kinerja karyawan. Penghargaan ekstrinsik dan intrinsik dalam hal ini memiliki relevansi yang berbeda-beda, sehingga implementasi yang dilakukan oleh perusahaan di sektor FMCG menggunakan kombinasi dari kedua penghargaan tersebut untuk meningkatkan kinerja karyawan-karyawan mereka. Kemudian opini kelompok mengacu pada 9 indikator tentang penelitian yang baik. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yang baik karena mayoritas indikator terpenuhi dalam penelitian tersebut. Hanya saja ada satu kekurangan yang menjadi kelemahan penelitian, yaitu tidak dijelaskan secara spesifik kelemahan atau kekurangan yang ada pada penelitian yang dilakukan. Kemudian dengan membaca penelitian ini, pembaca dapat mengetahui bagaimana pengaruh penghargaan ekstrinsik dan intrinsik dengan variabel gaji pokok, bonus kinerja, jenjang karir, penghargaan, pelatihan kinerja, tantangan kinerja terhadap kinerja karyawan, khususnya di perusahaan sektor fast moving consumer goods di Nigeria. Baik, untuk selanjutnya terkait dengan perbedaan terkait perbedaan ketiga jurnal akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu perbedaan jurnal. Jurnal yang pertama berjudul Reward System Design Supportive to Human Capital Stabilization in a Company. Jurnal yang kedua yaitu Remuneration Reward Management System as a Driven Factor of Employee Performance. Jurnal yang ketiga berjudul Reward Management System and Employee Performance in the Fast-Moving Consumer Goods Sector in Nigeria. Kategori perbedaan jurnal yang pertama yaitu populasi dan sampel. Pada jurnal yang pertama, populasinya menggunakan perusahaan yang beroperasi di Slovakia dengan sampel sebanyak 148 perusahaan. Sampel perusahaan dijadikan dalam hal ukuran, bentuk hukum, afiliasi ke sektor ini. Pada jurnal yang kedua, populasinya yaitu pegawai Universitas Negeri Semarang dengan sampel sebanyak 403 responden. Sedangkan jurnal yang ketiga menggunakan populasi pekerja dari FMCGS di 3 kantor perusahaan, yaitu Dangote Nigeria PLC, Unilever Nigeria PLS, dan Cadbury PLC. Populasinya sebanyak 899 sampel. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan convenience sampling dan diperoleh sebanyak 234 sampel. Kategori perbedaan yang kedua yaitu variabel yang dipakai dalam penelitian. Pada jurnal yang pertama menggunakan variabel independen sistem penghargaan dan variabel dependen stabilitas sumber daya manusia. Pada jurnal yang kedua menggunakan variabel independen remunerasi, variabel mediasi kepuasan kerja dan motivasi, dan variabel dependen kinerja karyawan. Sedangkan pada jurnal yang ketiga, variabel independennya yaitu gaji pokok, bonus kinerja, jenjang karir, penghargaan, pelatihan kerja, dan tantangan kerja. Variabel dependennya yaitu kinerja karyawan. Kategori perbedaan yang ketiga yaitu metode penelitian. Pada jurnal yang pertama menggunakan survei kuesioner yang digunakan sebagai alat dasar untuk pengumpulan data, simple random sampling, dan unit sampling. Data yang diperoleh kemudian dievaluasi menggunakan metode matematika statistik. Sedangkan pada jurnal yang kedua, menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM, berbantuan dengan program AMOS dengan goodness of fit pada persamaan struktural.
Pada jurnal yang ketiga, menggunakan metode desain survei diadopsi dan tabel frekuensi statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan informasi tentang variabel demografis dan pertanyaan penelitian. Hasil analisis dilanjutkan dengan statistik inferensial terhadap variabel-variabel dengan menggunakan koefisien korelasi pada taraf signifikasi 0,05. Kategori perbedaan yang selanjutnya yaitu hasil temuan. Pada jurnal yang pertama, temuannya yaitu 1. Sistem penghargaan secara bertahap diprofesionalkan. 2. Kecenderungan menuju pendekatan yang komprehensif dan strategis untuk memberi penghargaan lebih kuat. 3. Prinsip kompensasi total dalam memberi penghargaan kepada karyawan diterapkan secara luas. 4. Fokus pemberian penghargaan secara bertahap bergeser dari karyawan ke tingkat perusahaan. 5. Bisnis membuat penyesuaian penghargaan terutama berdasarkan perbaikan kinerja. 6. Pentingnya pengetahuan dan pengalaman meningkat sebagai dasar penentu penghargaan. 7. Ada kelemahan khususnya dalam metode pemeriksaan efektivitas sistem penghargaan. Dan yang terakhir, pentingnya komunikasi aktif tentang penghargaan telah meningkat secara signifikan. Sedangkan hasil temuan pada jurnal kedua yaitu 1. Motivasi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi karyawan tidak mampu mempengaruhi tingkat kinerjanya. 2. Kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja. Artinya, kepuasan pengalaman karyawan dalam bekerjanya dapat mempengaruhi tingkat kinerja yang mereka tunjukkan. 3. Sistem imbalan remunerasi berpengaruh positif terhadap kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi pegawai terhadap remunerasi yang diterima mampu mempengaruhi kinerjanya. 4. Remunerasi berpengaruh positif terhadap motivasi. Artinya, remunerasi yang diterima karyawan atas pekerjaannya mempengaruhi motivasi. 5. Remunerasi juga berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa remunerasi yang diterima karyawan atas pekerjaannya mempengaruhi kepuasan kerja yang mereka rasakan. 6. Motivasi terbukti menjadi variabel mediasi dalam hubungan antara remunerasi dan kinerja. Ini juga berarti bahwa remunerasi yang diterima karyawan meningkatkan motivasi mereka untuk bekerja. 7. Kepuasan kerja terbukti menjadi variabel mediasi dalam hubungan antara remunerasi dan kinerja. Sedangkan hasil penelitian pada jurnal yang ketiga yaitu adanya hubungan yang signifikan antara penghargaan intrinsik dan penghargaan ekstrinsik pada kinerja karyawan. Penghargaan ekstrinsik